Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan perbandingan dongeng Malin Kundang dengan Nakhoda Manis. Anggota kelompok 9 itu terdiri dari Ajrina Salsabila dengan NIM 44, Satiri Solahuddin dengan NIM 59, Dimas Zidan Wardana dengan NIM 63. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasannya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa, yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya, prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Prosa kadangkala juga disebut dengan istilah pencaran. Prosa terbagi menjadi dua bagian, yaitu prosa lama yang berupa dongeng, fabel, hikayat, legenda, mite, dan lain-lain. Kemudian, prosa modern yang berupa cerpen, novel atau roman, cerita anak-anak. Pada tulisan ini, penulis mengambil salah satu contoh dari prosa lama, yaitu dongeng. Penulis menggunakan dua dongeng atau cerita rakyat yang memiliki persamaan dan perbedaan sebagai objek perbandingan, yaitu cerita rakyat Malin Kundang dan Nakhoda Manis. Kedua dongeng tersebut akan dibandingkan oleh makalah dengan melihat perbedaan dan persamaan dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Sinopsis cerita Malin Kundang. Di sebuah pantai di kota Padang, Sumatera Barat, nama pantai itu adalah Pantai Air Manis. Di sana hiduplah satu keluarga yang serba kekurangan, atau bisa dibilang miskin. Tuntutan ekonomi yang makin memaksakan keluarga tersebut untuk bertahan hidup memunculkan sebuah pikiran di kepala sang kepala keluarga untuk mengadu nasib merantau ke tempat orang lain atau ke kota lain. Tidak lama setelahnya, anak sematawayang dari keluarga tersebut atau dari keluarga si Malin Kundang tersebut mengikuti jejak sang ayah untuk merantau pula. Nasib yang baik pun menghampiri dia. Di perantauan, dia memang menjadi seseorang yang kaya raya dan sudah memiliki pasangan hidup atau sudah menikah. Nah, setelah itu dia dengan kekayaannya itu telah berhasil menjadi orang yang dipandang dan dihormati di daerahnya. Beberapa lama setelah menikah, sang istri mengajak Malin mengunjungi suatu tempat, dan ternyata tempat yang ingin dikunjungi oleh istrinya tersebut adalah kampung halaman Malin Kundang itu sendiri dan tempat ibu kandungnya. Setelah sampai di sana, ibu Malin Kundang mendengar kabar bahwa anaknya telah pulang, dan sungguh senangnya hati ibu si Malin Kundang tersebut. Namun sayang, apa yang diharapkan oleh sang ibu bahwa Malin pulang dengan rasa bahagia pula bertemu kembali dengan ibunya, justru Malin yang telah dikasih kekayaan oleh Tuhan dan juga dikasih istri, dia malah malu kepada istri dan para awak kapalnya, dan dengan lantangnya dia mengatakan kalau ibu kandungnya itu adalah
orang yang mengaku-ngakuinya sebagai ibu kandungnya. Mendengar perkataan maling itu, sang ibu pun menangis dan teramat kecewa dengan omongan maling tersebut. Hingga suatu ketika, ibu maling kundang pun murka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada anaknya maling kundang. Benar kata orang, doa orang tua, terutama ibu, pasti akan diijabah. Allah pun mengabulkan doa ibu tersebut. Dan tidak lama setelah itu, maling kundang, istri dan para awak kapalnya sedang berlayar untuk pulang. Dan di situ cuaca menjadi buruk, ombak besar menghantam kapalnya dan petir pun bersambar ke sana kemari. Dan kapal serta awak, istri dan semua awak kapal berubah menjadi batu. Disitulah kita kenal sebagai batu maling kundang yang ada di pesisir pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Sinopsis Nakhoda Manis. Nakhoda Manis sendiri adalah sebuah cerita rakyat yang terjadi di Kampung Anyar, Brunei Darussalam. Di sana, Nakhoda Manis ini lebih dikenal dengan nama Jong Batu. Lalu dikisahkan kalau ibu Nakhoda Manis ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Suatu hari, anak sang ibu tersebut yang bernama Nakhoda Manis ingin sekali berlayar keluar kota. Namun, sang ibu selalu menolak keinginan sang anak. Nakhoda Manis tak pantang menyerah. Ia selalu meminta izin kepada ibunya untuk pergi berlayar. Lama-kelamaan, sang ibu mulai capek mendengar omongan anaknya itu dan mengizinkannya untuk pergi berlayar dengan syarat cepat pulang. Tibalah pada suatu hari, datanglah sebuah kapal yang sangat amat mewah berlabuh di tepi sungai kampung di mana sang ibu dari Nakhoda Manis itu tinggal untuk mengambil air. Lalu terdengarlah berita tersebut ke kuping sang ibu dan langsung berlari ke tepi sungai. Sang ibu memanggil nama-nama anaknya, namun awak kapal menghardik sang ibu untuk tidak mendekati kapal. Nakhoda Manis pun keluar dengan seorang wanita yang sangat cantik dan melihat sang ibu yang berpakaian kucel dan berbau. Nakhoda Manis tidak mengakui kalau itu adalah ibunya dan menganggap kalau ibunya adalah seorang yang sangat kaya raya. Mendengar perkataan anaknya itu, sang ibu pun kecewa dan berdoa kepada Tuhan. Dia bercerita keluh kesah kepada Tuhan, minta anaknya untuk dikutuk menjadi batu. Dan tidak lama kemudian, ketika Nakhoda Manis pergi dari kampung tersebut, terjadilah cuaca buruk, ombak yang besar menggulingkan kapal sang Nakhoda Manis. Ketika itu juga Nakhoda Manis sempat untuk meminta ampun kepada sang ibu. Namun sang ibu tidak menerima ampun anaknya. Itulah sinopsis singkat dari cerita rakyat Nakhoda Manis.
Selanjutnya, perbedaan pada cerita Malin Kundang dengan Nakhoda Manis. Yang pertama, tema. Perbedaan tema cerita Malin Kundang dengan Nakhoda Manis terletak pada konflik dalam kedua tokoh tersebut. Malin dahulu tinggal bersama ayahnya juga ibunya, tetapi pada suatu hari, ayah Malin memutuskan untuk berlayar. Ia pergi selama bertahun-tahun, tidak ada kabar dan juga tidak kunjung pulang. Sedangkan Manis, ia ditinggalkan oleh ayahnya karena kematian. Dalam kisahnya, ayahnya meninggal karena sakit yang dialaminya selama bertahun-tahun. Kemudian tujuan Malin berlayar adalah untuk memperbaiki status ekonomi dengan menjadi orang yang sukses atau kaya raya. Tetapi tujuan utama Manis berlayar adalah mencari pengalaman bersama teman-temannya dengan mengembara ke seberang pulau tanpa memikirkan harta kekayaan karena ia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Kemudian latar tempat menjadi perbedaan dari kedua cerita tersebut. Pada cerita Malin Kundang, Minangkabau, Desa Nelayan, Sumatera Barat, Indonesia menjadi latar tempat cerita tersebut. Sedangkan pada Nakhoda Manis, latar tempat yang digunakan adalah Kampung Ayer, Brunei Darussalam. Kemudian, latar tempat batu yang menjadi bukti dari cerita Malin Kundang juga Nakhoda Manis tidaklah sama. Batu Malin Kundang terletak di tepi pantai Air Manis, Sumatera Barat, Indonesia. Sedangkan batu Nakhoda Manis terletak di tepi laut Jong Batu, Brunei Darussalam. Selanjutnya, alur. Dalam cerita Malin Kundang diawali dengan cerita masa kecil hingga masa ia meminta izin merantau kepada ibunya. Kemudian Malin berhasil dalam perantauannya dan memiliki seorang istri yang cantik. Dan karena melihat ibunya yang masih miskin dengan baju yang kotor, bau dan compang-camping, Malin Kundang tidak mengakui sosok ibunya karena malu dengan keadaan dan juga dengan istrinya yang tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Malin yang miskin. Berbeda dengan Malin Kundang yang hidup kekurangan di saat ia kecil, dalam cerita Nakhoda Manis diceritakan bahwa kehidupan Manis masa kecil sangat berkecukupan. Ia dimanjakan oleh ibunya yang kaya raya. Kemudian Manis juga meminta izin untuk merantau kepada sang ibu. Di perantauannya, ia membuahkan hasil yang bagus. Ia menjadi anak muda yang kaya raya dan juga memiliki seorang istri. Namun, dengan keadaan yang memiliki harta, ibunya justru jatuh miskin karena sering mengadakan kenduri di masjid hingga hartanya habis hanya untuk meminta doa agar Manis cepat kembali. Hal itulah yang membuat Manis tidak mengakui sosok ibunya, karena malu dan juga ia tidak percaya bahwa ibunya menjadi seorang yang miskin. Selanjutnya, persamaan dalam cerita Malin Kundang dengan Nakhoda Manis. Yang pertama, tema. Kedua prosa yang berbentuk cerita rakyat tersebut memiliki tema yang sama, yaitu tentang kehidupan seorang anak dan ibunya, di mana kedua anak tersebut durhaka karena tidak ingin mengakui sosok ibunya dan dikutuk menjadi batu. Keduanya sama-sama tinggal dan memiliki keinginan yang besar untuk berlayar ke seberang pulau. Kemudian, latar. Latar kedua cerita tersebut memiliki persamaan. Persamaan latar terletak pada latar waktu. Dalam cerita Malin Kundang maupun Nakhoda Manis, berlatar waktu pada tahun 1960-an. Kemudian, cerita Malin Kundang juga Nakhoda Manis memiliki latar suasana yang sama, yaitu suasana mencekam, yang terletak pada klimaks cerita. Dan yang terakhir, alur. Alur yang digunakan pada kedua cerita tersebut memiliki kesamaan, yaitu alur maju. Pada cerita Malin Kundang juga Nakhoda Manis, penulis menceritakan kehidupan Malin juga Manis
dari kecil hingga ia besar menjadi seorang yang kaya raya dan juga durhaka kepada ibunya. Selanjutnya, tokoh dan penokohan pada cerita Malin Kundang juga Nakoda Manis. Tokoh dan penokohan pada cerita Malin Kundang yaitu ada Mande Rubaya yang merupakan ibu dari Malin yang sangat menyayangi juga memanjakan anaknya. Ia sabar menunggu anaknya pulang. Kemudian tokoh Malin Kundang, anak Mande Rubaya yang semasa kecilnya sangat menyayangi dan bersikap baik terhadap ibunya. Tetapi sejak ia berlayar dan juga merantau, ketika ia kembali ia berubah menjadi seorang yang jahat dan tidak mengakui ibunya ketika sudah berhasil dan memiliki istri yang cantik. Tokoh dan penokohan pada cerita Nakoda Manis yaitu ada Dang Ambun yang merupakan ibu dari tokoh Manis. Dia adalah seorang janda kaya raya yang sangat menyayangi anak tunggalnya. Kemudian ada tokoh Manis yang merupakan anak dari Dang Ambun. Ia memiliki semangat yang tinggi dan memiliki jiwa pengembara. Ia sukses dalam perantauannya dan juga saat kembali dari perantauan, ia tidak mengakui ibunya yang sudah jatuh miskin. Nilai-nilai pada cerita Malin Kundang maupun Nakoda Manis terdapat nilai-nilai yang mendukungnya. Contohnya nilai budaya. Nilai budaya yang terdapat pada kedua cerita tersebut digambarkan pada kondisi lingkungan yang masih mengikuti norma-norma atau peraturan adat istiadat yang ada. Masyarakat di dalam kedua cerita tersebut masih mempercayai bahwa alam dan manusia memiliki hubungan yang erat. Pada masa itu, transportasi yang mereka gunakan kebanyakan sebuah kapal. Masyarakat berbisnis mencari makan menggunakan kapal. Jika alam sedang tidak bersahabat, mereka akan mempercayai bahwa mereka mungkin tidak bisa makan karena kapal akan sulit jika menerjang ombak yang tinggi. Pada kedua cerita tersebut juga terdapat nilai sosial. Hal ini digambarkan dengan sifat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya mereka bergotong royong agar kapal dapat berlayar dengan aman. Kemudian nilai sosial juga bisa kita lihat pada tokoh ibu dan Malin juga Manis yang dengan sabarnya menanamkan atau mengajarkan adab juga perilaku yang baik sejak ia kecil. Dan yang terakhir dapat kita lihat pada tokoh ibu dari Manis yang terus-menerus sedekah dan meminta doa dari masyarakat agar Manis cepat pulang ke kampungnya. Amanat. Kedua cerita di atas memiliki kurang lebih sama, yaitu seorang anak tidak boleh durhaka terhadap orang tuanya. Artinya, dari kedua cerita tersebut, kita harus sadar dilahirkan oleh siapa, dibesarkan dan dirawat oleh siapa. Kita tidak bisa melawan takdir yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Dan harta itu sifatnya hanya sementara saja, dan tidak bisa dibawa ketika kita wafat. Belajarlah untuk menghormati dan tahu balas budi kepada siapa yang sudah merawat, membesarkan, dan yang paling penting adalah yang melahirkan kita. Berikut ini bukti yang berupa foto dari batu Nakoda Manis dan juga Malin Kundang. Batu Nakoda Manis terlihat seperti kapal yang miring. Sedangkan batu Malin Kundang terlihat seperti orang yang sedang bersujud dan di sekitarnya terdapat barang-barang kapal yang berserakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.